Menariknya, pada saat seseorang mampu mempertahankan kesadaran sampai di gelombang theta, tetap terjaga, tetap sadar, dia akan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang namanya astral projection ataupun meraga sukma. Nah, itu semua terjadi di gelombang theta. Oke, selamat datang kembali di channel Spirit Halu, Keep Spirit Beyond of Hallucination. Baik, pada video sebelumnya saya sudah membicarakan tentang program pikiran bawah sadar. Dan video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kamu yang belum menyimak seri sebelumnya, harap disimak terlebih dahulu agar pemahaman dalam video kali ini lebih matang ya, lebih jelas, lebih nyambung, lebih terang begitu. Baik, kali ini saya ingin mengupas ya secara sederhana tentang elemen-elemen yang ada di dalam alam bawah sadar. Yang pertama, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, program pikiran bawah sadar memiliki self-defense mechanism atau sistem perlindungan yang otomatis ia buat. Jadi jika kita mendengar sebuah informasi yang berbeda dengan apa yang kita percayai, maka program kita akan menganggapnya musuh. Contohnya, jika ada orang lain mengatakan suatu hal, misalnya kita percaya bahwa 1 tambah 1 itu 2. Tiba-tiba ada orang yang entah dari mana gitu, dia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita bakal langsung sensitif tuh, set aja. Kita langsung marah, nggak terima. Apaan lo? 1 tambah 1 itu 2 gitu misalnya. Dan reaksinya ada 2 ya, ada yang pakai emosi, marah-marah, ada juga yang pakai logika, ngajak berdebat. Nah, jadi kita harus bagaimana ketika self defense mechanism ini bereaksi? Sekedar saran dari saya sih, ketika reaksi itu muncul, kalau bisa kita jangan mudah terhanyut, jangan mudah terseret, jangan mudah terpancing. Santai saja, tarik napas. Ketika reaksi itu muncul, sadarilah dengan pasif. Kita jangan mengekspresikan, kita jangan mencurahkan perasaan tersebut. Sadari saja dengan pasif. Ditonton saja, disaksikan saja, tanpa dinilai, tanpa dihakimi, dan tanpa diidentifikasi. Biasanya ketika sesuatu yang bereaksi, kita hanya menyadarinya dengan pasif, hanya ditonton saja, biasanya reaksi tersebut akan pelan-pelan memudar, padam seperti padamnya api. Ketika kita mampu melakukan hal tersebut, artinya kita memiliki kontrol diri yang lebih baik. Kita tidak terhanyut, tidak terseret, dan kita juga bisa meminimalisir konflik ataupun keributan yang akan terjadi pada saat kita terseret oleh reaksi tersebut. Yang kedua, saya kan sudah mengatakan sebelumnya bahwa di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada sekat pemisah yang dinamakan Reticular Activating System atau RAS. Nah, fungsi RAS adalah untuk memfilter setiap informasi yang masuk. Sebagaimana contohnya seperti di pintu masuk itu ada satpamnya. Nah, satpam itu memeriksa dulu. Setiap informasi yang akan masuk diperiksa terlebih dahulu. Jika ternyata informasi tersebut berkesesuaian dengan data yang ada di dalam, maka hal tersebut akan dipersilahkan masuk. Ketika informasi yang datang tidak sesuai dengan data di dalam, maka informasi tersebut akan ditolak. Secara simpelnya bisa dikatakan bahwa pikiran kita tidak open minded, tertutup, kapir. Ketika kesadaran kita tinggi, ketika kita semakin bijak, ternyata open minded itu sangat penting. Bukan masalah kita mempercayai kepercayaan dari luar, bukan. Tapi paling enggak kita mengurangi menjudge sesuatu gitu. Kalau ada informasi ya terima saja dulu ya. Anda nggak mesti setuju, nggak mesti tidak setuju, netral aja. Masalah setuju atau enggaknya
biarlah kebenaran yang menjawabnya, begitu. Dan ada pada saat-saat tertentu ya, di mana sang satpam ini lengah menjaga, yaitu pada saat otak kita berada di gelombang alfa. Baik, sekarang akan saya jelaskan sedikit mengenai gelombang otak ini ya. Jadi otak itu memiliki beberapa gelombang. Yang pertama dengan frekuensi paling tinggi itu ada yang namanya gelombang gamma. Gelombang gamma adalah ketika kita berada dalam situasi adrenalin tinggi. Misalnya kita sedang ngejar waktu, sedang kepepet, sedang buru-buru, sedang ujian nasional, sedang pertandingan final. Itu kan tegang tuh. Nah, pada saat kita tegang, otak kita otomatis masuk ke gelombang gamma. Ini ada kekurangan, ada kelebihannya juga nih ya. Gelombang ini bisa membuat kita terhambat melakukan sesuatu hal, kita bisa hancur begitu. Bisa juga mendukung. Jadi tergantung kitanya juga. Ya kalau misalnya mendukung ya bagus berarti. Gelombang gamma ini bisa saya sebut sebagai the power of kepepet. Maksudnya begini. Misalnya secara normal Anda tidak dapat memanjat pohon. Nah, ketika Anda dalam darurat atau kepepet, misalnya dikejar singa atau macan, nah tiba-tiba Anda jadi bisa manjat. Kenapa? Karena kepepet. Itu namanya the power of kepepet di gelombang gamma. Gelombang otak selanjutnya yang lebih rendah dari gamma yaitu gelombang beta. Gelombang beta adalah pada saat kita sedang ngobrol, sedang terjaga nih kayak gini, Anda sedang menyimak pembicaraan saya, itu artinya Anda sedang berada di gelombang beta. Pada saat seseorang berada di gelombang beta, logikanya akan sangat tajam, logik, rasional, rumus-rumus tertentu masuk gitu. Nah, pada saat kita berada di gelombang beta, kita bisa mengkalkulasi, mengidentifikasi segala sesuatu, bisa menganalisa gitu. Intinya gelombang beta adalah the power of logic. Logika lagi jalan. Selanjutnya gelombang yang lebih rendah lagi ada yang namanya gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini adalah gelombang yang kedudukannya setengah-setengah nih, antara sadar dan tidak sadar. Jadi gelombang alfa itu adalah gelombang yang terkoneksi dengan pikiran sadar dan terkoneksi dengan pikiran alam bawah sadar. Nah, ini maksud saya yang tadi nih, gelombang alfa. Jadi pada saat Anda berada di gelombang alfa, nah itu satpam di pintu penjaga itu dia sedang lengah. Jadi Anda bisa memasukkan informasi dengan lebih leluasa. Entah itu Anda ingin memprogram ulang alam bawah sadar Anda, entah itu pengen mengedit program, menghapus, mendelete, mengganti, itu sangat memungkinkan ya di gelombang alfa. Banyak para ahli mengatakan bahwa gelombang alfa ini adalah portal ataupun gerbang dari pikiran sadar menuju pikiran bawah sadar. Nah, makanya nih ya, orang kalau mau dihipnotis biasanya kan suruh tenang lo tuh, suruh rileks, suruh tarik napas. Itu tujuannya supaya orang tersebut gelombang otaknya masuk ke alfa sehingga dia bisa menanamkan sugesti ataupun program kepada orang tersebut. Dan gelombang alfa itu saya namakan the power of kreativitas ataupun inspirasi, imajinasi. Ya, itulah semacam hal-hal yang kreatif, itu gelombang alfa. Di bawahnya alfa ada gelombang theta. Gelombang theta itu seharusnya ya dia lebih kreatif lagi daripada gelombang alfa. Kenapa? Karena pada saat seseorang berada di gelombang theta, imajinasinya itu seakan nyata, halusinasi. Cuman sayangnya pada saat seseorang berada di gelombang theta, biasanya orang tersebut akan kehilangan kesadaran. Misalnya saat kita sedang bermimpi. Orang yang bermimpi itu gelombang otaknya ada di gelombang theta. Makanya kan kita suka ketipu tuh. Kita nggak bisa bedain antara mimpi dan dunia nyata. Kita nggak bisa bedain. Kalau kita ketipu, kalau kita nggak bisa bedain, itu artinya kita kehilangan kesadaran. Tapi menariknya pada saat seseorang mampu mempertahankan kesadaran sampai di gelombang theta, tetap terjaga, tetap sadar, dia akan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang namanya astral projection ataupun meraga sukma. Nah, itu semua terjadi di gelombang theta.
Selanjutnya gelombang yang lebih rendah dari gelombang theta adalah gelombang delta. Nah, gelombang delta adalah gelombang pada saat kita sedang tertidur pulas dengan sangat dalam. Gelombang delta ini sangat cocok sekali untuk tubuh kita beristirahat. Ketika seseorang tertidur dan masuk ke gelombang delta, maka tidurnya akan berkualitas. Walaupun waktu tidurnya sebentar, dia akan merasakan efek yang cukup gitu. Jadi misalnya tidur cuma 2 jam gitu. Kalau dia pada saat tidur gelombang otaknya di gelombang delta, maka pada saat dia bangun tidur walaupun cuma 2 jam, dia akan merasa fresh, seger, kayaknya istirahatnya cukup gitu, istirahat total gitu. Dan gelombang delta juga termasuk gelombang untuk penyembuhan ataupun meregenerasi tubuh kita ataupun sel kulit kita. Nah, makanya kalau seseorang yang tidurnya selalu berkualitas, selalu di gelombang delta, biasanya dia akan awet muda. Dan seseorang yang mengalami sakit misalnya dia lagi sakit, nah pada saat dia istirahat, tidur dan dia masuk ke gelombang delta, biasanya penyembuhannya akan lebih cepat. Itulah kenapa pada saat seseorang sakit, dia dikasih obat kan sama dokter ya, dikasih resep. Biasanya obatnya itu ada obat tidurnya, ada efek ngantuknya. Kenapa? Tujuannya biar supaya gelombang otak kita masuk ke gelombang delta dan penyembuhannya lebih cepat. Dan yang lebih menarik lagi adalah ketika seseorang mampu mempertahankan kesadarannya pada gelombang delta, dia akan mengalami sebuah pengalaman spiritual yang sangat dahsyat melebihi gelombang theta. Dia akan mengalami yang namanya kemanunggalan, manunggaling kaula gusti. Dia akan merasa menyatu dengan seluruh alam semesta, seluruh dimensi, menyatu dengan Tuhan gitu, bahasa simpelnya gitu. Tapi saya tidak akan jelaskan hal itu di sini ya, karena nantinya bisa melebar kemana-mana gitu. Ya mungkin lain kali ya, di lain kesempatan akan kita bahas ya, kalau kamu emang pengen denger gitu. Kalau emang penasaran, bolehlah. Tapi nggak sekarang. Dan cuma itu saja ya gelombang otaknya. Ada gamma, beta, alpha, theta, dan delta. Sebetulnya masih ada gelombang satu lagi yang lebih rendah daripada delta, tapi itu jarang disebutkan ya, jarang dibahas karena yang satu ini amat sangat rendah. Namanya adalah gelombang epsilon. Gelombang epsilon itu lebih rendah daripada gelombang delta, lebih rendah daripada istirahat total, berarti lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Seseorang yang mengalami gelombang epsilon secara sadar, dia akan mengalami pengalaman spiritual yang sangat dalam pula. Bisa kita temukan pada saat seseorang mengalami mati suri atau sakaratul maut, antara hidup dan mati gitu. Biasanya kan kalau orang mati suri terus dia hidup, biasanya kan dia suka cerita tuh, dia ngalamin ini. Kalau ternyata dia mendapatkan pengalaman yang dahsyat, entah itu dia melihat surga, melihat neraka, melihat alam kubur, akhirat dan lain-lain, itu artinya dia masuk ke gelombang epsilon. Begitu. Jadi poin pada video kita kali ini adalah yang pertama soal self defense mechanism. Cara kita menanggapi hal itu adalah santai saja ya, kita sadari saja dengan pasif tanpa bereaksi apapun, agar reaksi tersebut bisa padam dengan sendirinya seperti padamnya api. Dengan begitu kita akan lebih santai, lebih luwes, lebih rileks, dan kita akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi, lebih bijak, lebih ya itulah pokoknya. Terus yang kedua soal reticular activating system atau sapam penjagaan ya. Ada saat-saat atau waktu-waktu di mana sang satpam itu lengah menjaga, yaitu pada saat gelombang otak kita berada di gelombang alfa. Dan tadi sudah dijelaskan ya sedikit secara sederhana mengenai macam-macam gelombang otak. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuman lagi-lagi keterbatasan waktu ya, waktu tidak mendukung, karena saya juga harus menjalankan aktivitas saya seperti biasa. Jadi buat kamu yang mungkin belum mengerti ya mengenai video ini, kamu boleh tonton video ini berulang-ulang agar poinnya dapat gitu. Dan jika kamu ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar. Dan di video selanjutnya saya akan lanjutkan lagi pembahasannya, kupas-kupasnya lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi, lebih detail lagi. Dan pastikan video ini bermanfaat.
Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Rahayu.